Selamat jumpa kembali dalam video pembelajaran dalam mata pelajaran Matematika Peminatan di kelas 12. Bagaimana kabar anak-anak kami? Harapan ibu anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam belajar, dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Kita akan masuk pada topik yang baru, yaitu statistika. Statistika ini adalah salah satu topik yang konsep-konsep dasarnya sudah anak-anak kami pelajari sewaktu duduk di bangku SMP. Nah, pada yang kelas 12 ini, anak-anak kami akan lebih mendalaminya. Secara umum, nanti yang akan kita pelajari pada materi statistika yang pertama adalah penyajian data. Itu nanti kita bedakan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Yang kemudian pemusatan data ada 3, yaitu rata-rata, nilai tengah, dan modus. Dan yang terakhir adalah penyebaran data. Itu terdiri dari 3, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau varians. Sebelumnya ibu akan menjelaskan tujuan dalam video pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian statistika dan statistik. Yang kedua, siswa dapat membaca sajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Yang ketiga adalah siswa dapat membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Materi statistika yang akan dipelajari yaitu pendahuluan, yang kedua tabel distribusi frekuensi berkelompok, yang ketiga ukuran pemusatan data, dan yang keempat adalah ukuran penyebaran data. Pada ukuran statistika nanti akan ada beberapa topik. Maka yang pertama, pendahuluan, kita akan memahami apa itu pengertian statistika dan bagaimana cara penyajian data. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari metode-metode ilmiah tentang cara pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka-angka. Ilmu statistika ini sangat berperan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga salah satu contoh yang anak-anak kami bisa rasakan adalah dalam pemilihan presiden atau pemilu kada. Ada lembaga survei yang bisa memberi prediksi cepat siapa yang menang di dalam pemilihan tersebut. Nah, cara atau konsep yang digunakan tersebut adalah menggunakan ilmu statistika, di mana mereka akan mengumpulkan data, mengolah data, menafsir data, sampai mengambil kesimpulan. Sedangkan data-data yang diperoleh dalam penelitian itu dinamakan statistik. Nah, kita masuk dalam penyajian data. Itu ada 2, dalam bentuk diagram dan dalam bentuk grafik atau tabel distribusi frekuensi. Dalam bentuk diagram atau grafik itu kita hanya mengingat 3, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Itu dikembangkan dari tabel distribusi frekuensi tunggal. Sedangkan kalau tabel distribusi frekuensi berkelompok nanti digambarkan, itu ada 3 grafiknya, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan GIF. Sedangkan tabel dibagi 2, ada tabel distribusi frekuensi tunggal dan ada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Baik, sekarang coba diperhatikan, ini contohlah diagram garis. Nah, kalau kita lihat diagram garis ini, dengan membaca diagramnya, maka bisa kita simpulkan adalah bahwa kurs beli lebih tinggi dari kurs penjualan. Kalau hanya kita lihat sepintas dengan tabel, maka tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwa kurs beli selalu lebih tinggi dari kurs jual. Tetapi dengan menyajikannya dalam bentuk diagram garis, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Itulah salah satu kegunaan dari ilmu statistika. Kemudian yang kedua, contoh diagram batang. Diagram batang inilah penyajian data dalam bentuk diagram batang, hanya batangnya terpisah. Nanti ada juga yang menggunakan batang tapi batangnya berlimpit, itu yang namanya histogram. Nah, kalau misalnya dari diagram ini kita ditanya berapa jumlah warga desa Bangunagari yang berprofesi buruh, berarti mana yang berprofesi guru ada 16 orang. Berapa jumlah pelajar yang ada di desa Bangunagari ini dijumlahkan semuanya.
Dan yang ketiga adalah berapa jumlah warga di Bangunagari. Itu juga kalau kita cari itu ada sebanyak 166 orang. Itulah jawaban bagian C. Selain itu, diagram batang juga di sini menyajikan bagaimana perkembangan penduduk Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 2015. Kalau kita lihat dari sini, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1945 hanyalah 73,3 juta jiwa. Tetapi setelah itu, pada tahun 1945 sampai 2015, 70 tahun lamanya, maka berapakah pertambahan penduduk Indonesia? Kalau kita kurangkan ada sebanyak 182,2 juta jiwa. Alangkah banyaknya. Selanjutnya, bagaimana contoh diagram lingkaran? Inilah salah satu contoh diagram lingkaran, di mana diagram lingkaran ini dibatasi oleh juring dan besarnya dituliskan dalam bentuk persentase. Kalau dari sini ditanya berapa orang siswa yang hobinya sepak bola, di sini yang hobinya sepak bola 25%. 25% dari 1.200 adalah 300. Yang kedua, berapa orang siswa yang hobinya bola basket? Ada 150 orang. Kemudian berapa orang yang menggunakan bola voli? Kalau ditanya, anak-anak kami harus sudah mampu menjawabnya. Itulah penyajian data dalam bentuk diagram. Kita lanjut dalam bentuk tabel. Penggunaan atau penyajian data dalam bentuk tabel untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh. Penyajian data dalam bentuk tabel ini sudah ada contohnya. Bagaimana contoh tabel distribusi frekuensi tunggal dan bagaimana contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ini tidak ada intervalnya, ini ada intervalnya. Mungkin kalau tabel distribusi frekuensi tunggal tidak ada langkah-langkah yang terlampau sulit untuk menentukannya. Tetapi contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok ada beberapa aturan untuk membuat tabelnya. Apa itu dulu distribusi frekuensi berkelompok? Yaitu daftar nilai data berupa nilai data yang telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu dan yang disertai nilai frekuensi yang sesuai. Bagaimana contohnya? Inilah contoh tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita harus mengenal dulu apa saja istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama ada namanya kelas. Kelas itu adalah nama tiap-tiap kelompok data. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian batas kelas, nilai yang membatasi suatu kelas. Inilah semua yang namanya batas kelas. Ini batas batas. Ini batas bawah, ini namanya batas atas. Selanjutnya tepi kelas. Tepi kelas itu adalah terdiri dari dua, tepi bawah dan tepi atas. Kalau tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas, batas atas dikurang 0,5. Selanjutnya, panjang kelas. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Titik tengah kelas, titik tengah yaitu setengah batas atas ditambah batas bawah. Contoh, nah inilah dia contoh kelasnya. Batas bawahnya 6765. Jika seandainya kelas pertama 6567 yang kita pilih, batas atasnya 67, batas bawahnya 65. Tepi atasnya adalah 67,5. Tepi bawahnya adalah 64,5. Panjang kelasnya adalah 67,5 kurang 64,5, 3. Dan titik tengah kelasnya adalah setengah kali 67 tambah 65 sama dengan 66. Bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok? Ada beberapa langkah yang akan dikerjakan. Yang pertama, ditentukan jumlah kelas dengan aturan Stokes. Rumusnya 1 tambah 3 log N. Yang kedua, menghitung range.
Apa itu range? Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Yang keempat, menentukan kelas. Dalam catatan ini semua data harus masuk di dalam interval kelas. Dan yang kelima adalah mencari frekuensi tiap-tiap kelas. Perhatikan contoh, ini ada data 80 data amatan pengukuran pipa. Bagaimana kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi per kelompok? Nanti coba lihat jumlah kelasnya adalah 1 tambah 3,3 log 80. Ini sama dengan 7,27. Jumlah kelas yang digunakan boleh 7, boleh 8. Pada pemilihan ini ibu akan memilih 7. Selanjutnya kita cari range. Range itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. 99 kurang 35 sama dengan 64. Yang ketiga adalah kita cari panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah rumusnya tadi adalah range dibagi dengan jumlah kelas. Panjang interval kelas itu adalah 64 bagi 7, 9,14. Maka panjang kelas yang diambil bisa 9 atau 10. Kita pilih 10. Yang selanjutnya batas bawah. Batas bawah kelas kita yang menentukannya adalah 31. Maka interval kelas pertama adalah 31 sampai 40, kelas kedua 41 sampai 50 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kita tentukan daftar tabulasi untuk mengetahui frekuensi masing-masing yang kita peroleh. Inilah datanya dari kelas intervalnya. Jadi batas bawah kelas yang kita ambil adalah 35 ya. Tadi yang ibu sebutkan 31, yang benar adalah 35. Ya, 35 sampai 44. Nanti dilihat pada tabel soalnya berapa banyak. Sama seperti kalau perhitungan suara, inilah namanya turus. Maka kalau sudah kita buat ini harus jumlahnya 80. Maka terbentuklah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jangan lupa dicek tugas di Google Classroom, dan materi selanjutnya adalah histogram poligon frekuensi dan OGIF. Demikian pembelajaran kita dalam video kali ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Salam.